Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Wafihimatu Aliyah. Saya dari 4C PGSD di STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan menyampaikan statement dalam mata kuliah Islam Pengetahuan dan Teknologi. Yang terhormat dosen pengampu Asep Usama MPD. Nah, langsung saja ke statementnya, yaitu Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan Teknologi. Pandangan Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat kita ketahui dasar-dasar pokoknya, yaitu dengan cara menganalisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkhalwat di Gua Hiro, yaitu pada Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kolam pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi, atau yang bisa kita sebut dengan iptek, adalah ilmu terapan yang diciptakan oleh manusia dan dikembangkan dengan dasar ilmu pengetahuan. Dengan adanya iptek yang mempermudahkan kita ini memiliki banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil, atau banyak juga sisi negatif dari adanya iptek. Jika seorang manusia tidak memiliki landasan agama dan kepercayaan, maka hanyutlah manusia tersebut dalam lubang kegelapan yang dibuat oleh campur tangan manusia itu sendiri. Nah, berikut ini ada bukti-bukti ilmiah kebenaran Al-Quran dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu kelahiran manusia, yang kedua yaitu fungsi gunung, yang ketiga api di dasar laut, yang keempat bagian otak yang mengendalikan gerak kita, kemudian yang kelima ada besi, yang keenam ada garis edar tata surya, yang ketujuh dasar lautan yang gelap, yang kedelapan relativitas waktu, yang ke-9 sungai di dasar laut, yang ke-10 sidik jari. Nah, mungkin itu bukti-bukti dari ilmu kebenaran Al-Quran. Sedangkan bukti-bukti ilmiah kebenaran Al-Quran dalam bidang kesehatan, yaitu yang pertama, terlalu hemat dan terlalu rakus. Yang kedua, perhatian Islam terhadap kesehatan lingkungan. Kemudian yang ketiga, buah sebagai makan pembuka. Yang keempat, khamar adalah dalam Islam. Sehingga ada 4 ya. Sehingga sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa dikatakan, yang artinya sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, yang kelima ada madu sebagai bahan pengobatan yang efektif terhadap sejumlah penyakit. Nah, jadi dalam relasi kebenaran Al-Quran dan iptek, kesimpulannya yaitu pandangan Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat kita ketahui dasar-dasar pokoknya dengan cara menganalisis wahyu pertama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, di dalam Al-Quran terdapat juga beratus-ratus ayat yang menyebut tentang ilmu dan pengetahuan. Di dalam sebagian besar ayat itu disebutkan kemuliaan dan ketinggian derajat ilmu, karena orang yang berilmu itu pasti Allah tinggikan derajatnya ya. Kemudian banyak sekali bukti-bukti ilmiah kebenaran Al-Quran dalam ilmu pengetahuan, seperti tentang kelahiran manusia, fungsi gunung, api di dasar laut, bagian otak yang mengendalikan gerak kita, besi, garis, edar tata surya, dasar lautan yang gelap, relativitas waktu, sungai di dasar laut, sidik jari, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai statement dalam mata kuliah Islam Pengetahuan dan Teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.